Hello and welcome to the next episode. Thank you listeners yang udah tune in di video ini. Dan pada kesempatan kali ini di seri Learn With Me, gue akan sharing tentang desain, yaitu tentang basic-basic desain yang kita para content writer atau ya kita yang ngebuat konten yang pengen tahu kenapa satu desain itu biar desain konten kita tuh bagus gitu. Waktu dulu gue nanya gitu sebelum gue bikin konten, gue mikir kayak gimana sih, kok bisa ya orang bikin satu poster atau satu ya cover gitulah ya, konten mereka tuh bagus banget gitu. Bahkan ketika teman-teman gue yang jago fotografi tuh, mereka foto-foto gitu kan, gue lihat hasilnya mereka mereka edit-edit juga kan, gue lihat hasilnya kok bisa bagus gitu ya, kok bisa bagus banget gitu. Jadi ternyata mereka tuh punya sense of selain technical ya, tahu cara ngedit, apa aja yang harus di utak-atik, mereka juga punya sense of design. So di sini gue akan sharing apa yang gue tahu, apa yang gue ngerti tentang basic banget desain. Tuh, yang ngebuat gue merasa bahwa setiap orang yang mau bikin konten tuh perlu sedikit banyak tahu tentang hal ini atau setidaknya belajar. Seperti itu. Oke, so di sini gue bakal ngasih sekitar kira-kira ada 5 tahap gitu ya. Ada what is design, ada juga tentang color wheels, yaitu kita belajar tentang warna, ada juga tentang tipografi, ada juga tentang hierarki, dan juga what makes a great poster gitu. Hal-hal ini bisa kita aplikasiin mainly di konten Instagram waktu itu gue buat materi ini, tapi bisa juga diaplikasikan di konten-konten lain seperti itu. Jadi prinsipnya mirip-mirip ya. Tuh. Oke. Oke, pertama-tama kita jangan langsung ke teknis dulu nih. Kita mau tahu dulu desain itu apa gitu. Kalau bagi gue pribadi, desain itu adalah sebuah ekspresi gitu. Jadi terlepas dari apapun ya definisi orang-orang gitu, menurut gue ketika gue mendesain sesuatu itu adalah sebuah ekspresi hati gue gitu. Gue pengen menceritakan sesuatu tapi dalam bentuk visual kayak gitu. Ini ada beberapa quote yang ya gue ambil sih sebenarnya, tapi menurut gue rada keren, yaitu Leonardo da Vinci bilang bahwa painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen. Gue mau garis bawain di painting is poetry that is seen rather than felt gitu. Karena ketika lu ngedesain sesuatu, mainly itu tuh mata lu gitu yang menikmati, indera visual kita yang utama menikmati ya kan gitu. Kalau yang kedua ini painting is self discovery, gue merasa bahwa ketika kita belajar tentang desain gitu, kita bisa inkorporasi, is that the right word gitu, bisa mencurahkan isi hati kita di desain-desain itu gitu, karena beda desain atau beda cara kita melakukan seni itu akan menunjukkan suatu ekspresi yang berbeda gitu. Kalau gue bilangnya bahwa art is not what you see but what you makes others see gitu. Jadi kayak multi interpretasi gitu. Well, kita bisa ada banyak perdebatan gitu tentang antara seni dan desain gitu ya. Jadi biasanya kalau art itu lebih abstrak katakanlah gitu. Kalau bebas gitu, kalau seni, kalau desain itu punya satu guideline, punya satu brief gitu. Tapi di sini gue mencoba untuk mencari satu kedamaian atau satu hal yang kompromi lah antara kedua itu gitu. Jadi ketika kita mendesain sesuatu gitu, kita memasukkan unsur kita ke desain ini gitu ya, ke apa yang kita buat, tapi juga ada unsur seninya. Jadi unsur seni dan desainnya ada masuk di sana kayak gitu. Jadi penting banget. Itu. Dan kenapa sih di era medsos ini kita butuh yang namanya desain gitu ya. Dan kalau di sini satu hal yang mau gue tekanin adalah so much info so little time gitu. Uh, di era saat ini informasi itu bukan banyak lagi, benar-benar banyak gitu, bahkan membanjiri kita. Endless scrolling atau ketika nyadar nggak sih ketika lu scroll di media sosial apapun tuh konten tuh hampir nggak ada habis-habisnya gitu, kayak semua orang tuh lu bisa temukan konten apapun di sana gitu. Jadi wah, many people make content gitu, dan banyak kan yang bikin, maka konten yang biasa-biasa aja tuh akan semakin susah gitu dibedakan satu sama lain, akhirnya tenggelam gitu. So much info so little time gitu. Media tuh mencoba untuk memperebutkan perhatian kita sebenarnya dengan cara yang tak terbayangkan. Tujuannya ya sebenarnya untuk laba gitu.
atau untuk profit gitu. Media sosial ini yang orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang nge-host media sosial ini, mereka mereka apa ya? Mereka tuh adalah perusahaan gitu. Mereka adalah bisnis. Jadi bisnis ini nih perlu pemasukan gitu kan. Jadi tujuan mereka adalah laba gitu. Tanpa desain, kita akan kalah menarik dan otomatis terbuang dari algoritma medsos gitu. Gue bayangkan gini, kalau semakin banyak konten yang dibuat di sebuah media sosial gitu kan, berarti kan kayak apa ya? Banyak banget ya, banjir gitu. Jadi ada konten yang nggak menarik bagi kita, ada konten yang menarik bagi kita gitu. Dan caranya adalah ya udah si perusahaan ini perlu satu cara untuk memfilter mana konten yang bagus, ya kan, dalam tanda kutip. Nah, bagus enggak ini kan relatif ya, tapi kalau di media sosial tentu mereka ngukurnya dengan suatu nilai gitu atau matrix gitu. Ya udah, likes, comments, mungkin di beda platform ada yang subscribe, ada yang views, ada yang nonton dari awal sampai habis. Jadi mereka punya penilaian masing-masing dan itu akan sangat bermain gitu. Jadi post yang dapat perhatian paling banyak tentu akan dipromosi gitu karena sistem akan mendeteksinya menarik. Ya pakai sistem sih. Kenapa pakai sistem? Karena kontennya tuh banyak gitu. Kontennya benar-benar banyak gitu dan kalau kita minta orang untuk ngefilter konten, waduh gitu kayak butuh banyak banget orang dan itu tidak efisien gitu. Makanya kita perlu desain gitu untuk bisa membuat kita tuh berbeda dari yang lain. Seperti itu. Dan tapi satu hal yang gue pikirin waktu dulu belajar tentang desain gitu ya dari background gue yang belum desain adalah gue nggak ngerti desain gitu, gue nggak tahu desain tuh apa gitu, gimana gitu, gimana cara memahaminya gitu. Tapi gue mengambil satu analogi bahwa sebenarnya kita itu tinggal di sekitar desain gitu. Ada banyak desain yang muncul di sekitar kita gitu dari bagai sampo, packaging sabun, mobil, baju dan lain-lain. Itu semua tuh punya satu nilai gitu yang membuat kita tuh tertarik sama hal kayak gitu. Tuh, makanya ketika kita belajar tentang desain gitu ya, kita hanya ingin mengetahui apa yang membuat sebuah desain itu bagus gitu. Bagus ini bisa dinilai again dengan banyak hal gitu ya. Yaitu yang pasti mengambil perhatian orang banyak gitu. Tapi ada satu hal yang gue suka untuk terapin ke diri gue adalah dan ini debatable adalah bahwa most visual design atau kebanyakan desain visual gitu ya itu punya satu fokus atau punya satu message yang mau disampaikan gitu. Kalau nggak satu aspek aja contohnya gimana? Contohnya ada 3 gambar ini gitu. Gue bilang, di gambar yang paling kiri ini fokusnya adalah hourglass ini gitu. Jam pasir. Gitu. Jadi fokusnya di sana. Gitu dan pinggirnya mendukung untuk menonjolkan si hourglass ini gitu. Ini yang tengah nih potret nih bapak-bapak nih fokusnya di sana. Kalau di landscape ini yang gambar pegunungan nih mungkin fokusnya di pegunungan juga nih, tapi dia juga memasukkan ada langitnya, ada lautnya gitu, atau airnya gitu. Jadi semua aspek ini nih bersama-sama mendukung satu tujuan yaitu untuk menceritakan satu fokus gitu. Jadi setiap desain tuh punya satu message gitu. Kayak yang gue bilang kalau kita bikin konten kita punya satu message yang mau kita sampaikan ke orang-orang gitu kan. Dan di sini gue mau kasih tahu bahwa gue pun orang yang gak ngerti desain tapi gue pengen bisa gitu. Gue nggak bilang gue orang yang pro tapi gue belajar gitu. Akhirnya gue nyoba langkah yang pertama adalah membuat feed Instagram gue karena gue kan saat ini masih banyak bikin konten di Instagram. Gue nyoba untuk bikin feed gue at least ciamik gitu, at least bagus lah. Gitu. Jadi di sini gue ada lampirin beberapa seri yang gue udah buat. Gue nyoba untuk gue selalu bereksperimen gitu. Gimana caranya gue bisa create desain yang baru sambil diperbagus gitu. Nih, contohnya yang paling kiri ini adalah seri yang gue namain Tiny Mistakes gitu. Desainnya gue ngambil dari kayak bola disk gitu. Jadi dalamnya ada gambar yang beda-beda. Terus ada yang waktu gue bikin seri podcast tapi di Instagram yaitu voice notes. Gue bikin tengahnya coba kayaknya bagus deh kalau ada kayak sepertiga di sini gitu kayaknya bagus deh gitu. Jadi pinggirnya ada kayak
ini IGTV tentang voice note gue, yaitu podcast gue. Dan yang ketiga di sini 30 days of sharing kalau nggak salah gitu. Gue sharing tentang apapun, tapi desainnya gue coba untuk ada satu ciri lah yang kelihatan walaupun warnanya beda-beda. Gue belajar gitu. Dan di sini adalah seri puisi gue gitu. Jadi gue nulis puisi di sana, tapi ada gambarnya. Jadi kayak kita bisa ngelihat gue mencoba untuk melakukan sesuatu gitu. Dan di sini gue ngasih juga satu contoh untuk mencoba untuk unik di desain gitu. Ini adalah gambar desain konten di pelayanan gua itu Sion Ministry. Di sana tuh tim medsosnya selalu berkembang gitu membuat satu desain yang bagus. Jadi ini warna merah dan di sini satu desain yang unik, satu tema juga gitu. Jadi ini satu tema. Jadi kita semua sama-sama bisa belajar gitu dari konten gua yang sebelumnya dan yang orang-orang buat gitu. Kita selalu progressing gitu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Dan kita langsung masuk aja kali ya ke satu hal yang paling utama, yaitu desain. Menurut gua ada 3 kunci desain yang baik gitu supaya desain itu baik gitu. Mungkin abstrak di awal tapi penting banget untuk kita bisa mengerti. Itu yang pertama adalah kontras. Gua akan jelasin lebih banyak gitu ya. Nanti contohnya tentang kontras. Kontras ini maksudnya adalah terlihat perbedaan yang jelas antar komponen, warna atau tulisan gitu. Jadi antara komponen satu dengan yang lain gitu, ada terlihat perbedaan yang jelas gitu. Perbedaan yang jelas gitu. Entah perbedaan jelas itu dibuat dari warna yang beda, jadi kita bisa membedakan satu sama lain, atau dari bentuk atau size, ada banyak sekali. Yang penting bisa dilihat secara berbeda gitu, jelas. Lalu yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi ini maksudnya adalah gaya desain atau kesan yang diberikan oleh tiap komponen sama. Jadi ketika kita sebagai creator kita mendesain sesuatu, apalagi untuk satu brand tertentu gitu ya, entah personal brand kita atau orang gitu ya, pasti kita pingin karya yang kita buat itu memiliki how do I say it, vibe gitu, atau kita ngelihat bahwa pesan yang disampaikan tuh sama, warna desain yang disampaikan pun konsisten gitu. Jadi menyampaikan pesan-pesan yang sama dari warna-warnanya atau gaya desainnya yang sama gitu. Jadi kita nggak dirasa orang yang plan dalam desain gitu, selalu berbeda. Tiap post, tiap biji berbeda gitu desainnya. Jadi keunikannya jadi hilang gitu. Jadi konsistensi ini bisa ngebantu kita untuk jadi unik juga gitu. Dan yang terakhir adalah kejelasan, yaitu yang penting adalah pesan utama tetap tersampaikan dengan jelas, tidak ada misinterpretasi. Gue kan tadi bilang ya kalau ada paham yang bilang bahwa desain dan seni itu berbeda, bahwa seni itu abstrak, multi interpretasi. Kalau desain itu lu udah punya satu tujuan tertentu, ada message tertentu yang mau disampaikan. Dan menurut gue kalau kita creating karya apapun gitu ya, yang memang untuk orang nikmati atau kita mau nyampaikan pesan itu mau nggak mau harus tersampaikan sama orang gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa desain yang kita buat itu tetap menyampaikan pesan utama gitu. Meskipun jadi kita memperhatikan aspek estetiknya gitu ya, dengan aspek detailnya, teknisnya, yaitu aspek story-nya di dalamnya. Seperti itu. Jadi ketika kita bisa membalance 3 kunci ini, gue ngerasa bahwa desain kita akan unik gitu dan menjadi desain yang menurut gue bagus. Nah, dari 3 yang ini, 3 kunci desain, gue coba breakdown lagi jadi ada 4 istilah teknis yang ngedukung gitu. Jadi 3 hal ini masih bisa di breakdown, yaitu ada 4. Warna, tipografi, ruang kosong, dan juga hierarki. Jadi yang kita pelajari adalah pelajari tentang warna, pelajari tentang tipografi, pelajari tentang ruang kosong dan hierarki gitu. Jadi ketika kita bisa mengatur 4 ini dengan baik, dengan balance gitu, maka desain kita akan bagus gitu. Jadi it's not so much about adjusting contrast,
adjusting konsistensi, adjusting kejelasan gitu. Tapi lebih kepada gimana cara kita memilih warna yang tepat, memilih memahami tipografi, kita bisa mengatur ruang kosong yang tepat, dan kita bisa membuat desain itu tuh dengan hierarki yang tepat gitu. Jadi itu akan mendukung kita untuk bisa membuat desain yang bagus. Nah, di kanan sini ada beberapa kayak semacam rule of thumb-nya yang gue buat kali ya gitu. Tapi ada monokrom, ada one typeface, tapi mungkin agak susah gitu. Jadi mungkin ditelan dulu sekarang gitu karena kita akan belajar setiap dari komponen ini. Are you ready? Okay, let's go. So color wheel adalah color itu warna gitu ya. Wheel itu roda. Jadi warna ini nih cara mudah memahaminya adalah bahwa warna ini tuh ada teorinya. Ada teori warna. Jadi warna tuh bisa dipelajari. Cara kombinasinya, warna apapun yang dibutuhkan. Dan salah satu caranya bagi gue yang membantu adalah color wheel. Kalau kita lihat bahwa color wheel ini roda. Bahwa roda ini setiap komponen ini ada menunjukkan warna-warna yang berbeda, ya kan? Dan warna-warna ini bisa dikombinasikan dengan cara yang berbeda. Tuh. Nah, kombinasi warna yang berbeda bisa berarti penggunaan warna tersebut tuh jadi beda tujuannya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi yang pertama, ada yang namanya kombinasi warnanya komplementari gitu. Jadi kalau kita ke roda warna gitu ya, dia tuh warnanya saling berseberangan satu sama lain gitu kombinasinya. Jadi di sini komplementari adalah dua warna yang saling bertentangan di roda gitu. Jadi di sini kontrasnya tinggi. Jadi warna yang komplementer kontrasnya tuh sangat tinggi. Jadi kalau kita sandingkan gitu ya, satu warna dengan warna yang lain gitu ya, itu terlihat sangat berbeda gitu. Benar-benar berbeda di mata kita gitu. Itu mudah untuk bagus untuk membuat kita nekenin aspek kontras gitu. Jadi di sini kombinasi warna cerah dan sangat terlihat berbeda. Itu komplementer. Tuh. Beda halnya dengan monokromatik. Mono satu. Tuh. Kroma mungkin gradasi atau warna kali ya. Jadi monokromatik ini 3 macam gradasi warna dengan satu warna dasar gitu. Jadi warna dasarnya satu. Kalau di color wheel ini kan ada Meijiku, Hibiniu dan lain-lain kan. Berarti kalau monokromatik misal kita ambil warna jingga, ya udah jingganya ada gradasi warna, ada yang lebih tebal, ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang gitu. Jadi monokromatik nih warnanya mirip-mirip, jadi satu dasar gitu, tapi cuma beda terang gelap aja. Jadi kalau di sini monokromatik ini adalah pewarnaan yang cukup aman sebenarnya gitu ya. Kalau komplementer ini yang sangat kontras nih agak susah kali ya kita pakai. Kadang karena mereka berbeda banget. Kalau monokromatik approach-nya adalah lebih karena warna nih lebih konsisten satu aja gitu. Mudah digunakan untuk desain harmoni. Maksud gue tuh kayak kalau kita pakai warna yang monokromatik, lebih gampang ngatur balance warnanya di desain gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing kayak, aduh ini pakai warna apa ya, ini pakai warna apa gitu. Jadi monokromatik itu sangat memudahkan kita. Tapi ada juga yang namanya analogous, or whatever you pronounce it gitu. Analog ini adalah 3 warna yang saling menempel di roda, jadi dia bersinggungan satu sama lain. Kombinasi warna ini nih, analogus ini bukan monokromatik ya, jadi warnanya tuh mirip-mirip tapi berbeda gitu. Jadi dia warna yang berbeda, tapi kita ngambil warnanya tuh yang adjacent atau menempel satu sama lain gitu. Jadi kayak warnanya mirip-mirip tapi beda gitu. Jadi kombinasi warna ini nih sebenarnya bagus, agak monokromatik tapi beda gitu ya. Tapi kombinasi warnanya bisa membuat warna yang berat gitu. Jadi berat tuh maksudnya kita ngelihat satu warna tuh di sekitar itu tapi banyak sekali sampai membuat mata kita tuh agak capek gitu. Jadi kalau gua ngambil sarannya adalah lebih baik pakai satu warna dominan, warna lainnya pelengkap. Jadi misalkan kita mau ambil satu warna biru, ya udah biru ini yang paling ditekankan paling banyak, sisanya adalah penghias aja, jadi sedikit di gambarnya gitu. Jadi coba-coba di balance jumlahnya gitu. Jadi analog seperti itu. Tapi ada juga sebutan lain gitu, yaitu warm and cool colors. Warm itu lebih panas, cool itu lebih dingin. Maksudnya apa? Jadi kalau kalian lihat di sini, warna cool ya berarti warna yang menunjukkan kesan
kesan dingin, kalem gitu. Jadi biasanya warna biru, warna ke hijau gitu. Kalau warna warm, ya tentu acuannya adalah yang agak panas kesannya ya. Kuning, oranye, merah, pink gitu. Jadi ada hint ke sana warnanya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh warnanya coba dibikin lebih warm dong. Oh berarti lebih warm ya kita tambahin aspek-aspek warna yang ada di sini supaya lebih warm gitu. Kalau mau minta cool, aspek-aspek warnanya diambil di sini sebelah kiri. Beda juga yaitu shades, tints, dan tones. Kalau shade itu warnanya geser semakin hitam, lebih ke arah hitam gitu. Jadi ketika satu warna dasar dikasih warna hitam itu namanya shade. Nah, shade ini biasanya menambah efek yang lebih dramatis dan kuat. Gitu. Kalau beda halnya dengan tint, yaitu warna dasar dikasih warna putih. Jadi semakin lama warnanya dikasih putih-putih semakin terang gitu. Jadi semakin ringan warnanya itu dibikin semakin ringan. Jadi kalau nambah warna hitam, warna dasar ditambah warna hitam yaitu shade itu semakin kuat. Tint yaitu warna dasar dikasih warna putih dia malah semakin ringan gitu. Tapi ada juga yang di tengah-tengahnya itu tones, itu warna dasarnya ditambahin abu-abu. Kan abu-abu itu kan putih sama hitam gitu ya. Sama powernya disatuin gitu. Tones warna dasar atau grey ini mengurangi efek pastelnya. Jadi dia semakin lama tuh semakin how do I say it gitu. Dia lebih soft gitu. Tapi softnya itu di tengah-tengahnya hitam dan putih gitu. Jadi memberikan warna yang sedikit berbeda kalau kita lihat gitu. Mungkin kalau ada satu istilah yang lain kita perlu lihat di hue, kita perlu lihat di saturation, kita perlu lihat juga di luminance gitu. Kalau hue itu cara mengertinya adalah hue itu adalah warna apapun di rodanya gitu. Kita nyebut warna itu hue gitu. Kecuali warna netral yaitu warna hitam, putih dan abu-abu. Tuh. Jadi kalau color ada yang bilang kalau color itu adalah semua warna termasuk hitam, putih dan abu-abu. Ada yang bilang kalau di sini adalah ya udah kalau warna murni itu hue. Hitam dan putih itu adalah hal lain gitu. Jadi kalau warna apapun dikasih hitam jadi shade yang di atas tadi, kalau dikasih putih jadi tint gitu, kalau dikasih abu-abu jadi tones. Tonesnya diatur. Jadi hue itu warna pokoknya. Nah, saturation itu intensitas atau kemurnian warna gitu. Kalau gue bilang makin lama makin pucat. Itu makin lama makin gelap lah gitu, saturation. Semakin clear warnanya, semakin murni gitu. Kalau luminance itu kecerahan warna. Gitu. Mungkin agak bingung ya kita belajar hal-hal kayak gini, tapi seiring dengan kita praktis kita akan bisa semakin sadar gitu. Kita akan semakin mudah untuk bisa mengerti semua ini gitu. Tapi intinya kita mengerti dulu bahwa di istilah di color warna itu ada istilah complementary, ada istilah monokromatik, ada istilah analog, ada istilah warm and cool, ada istilah shades, tints, and tones, ada juga istilah hue, saturation, dan luminance. Seperti itu. Tapi inti yang terpenting dari warna-warna ini adalah balance gitu. Balance is the key gitu. Tidak terlalu banyak atau sedikit cukup gitu. Kadang-kadang sih less is more. Bahwa kita nggak perlu memasukkan begitu banyak warna sehingga bingung gitu. Kita pakai warna, latihan aja pakai warna yang tertentu, sampai kita jago pakai warna itu, baru kita ganti. Baru kita atau coba kita kombinasikan dengan warna-warna yang unik. Gitu. Jadi harus balance. Next, kita udah belajar warna, yaitu next kita belajar tentang tipografi. Tipografi itu apa? Basically, tipografi itu adalah komponen visual dari sebuah tulisan. Gitu. Kalian sadar nggak sih? Kalau sebuah poster, katakanlah gitu ya, punya ada tulisan di sana. Tulisan itu kan bagian dari gambar ya. Bagian dari gambar itu. Jadi nggak cuma sekedar tulisan tok, tapi dia telah menjadi bagian dari desain itu. Jadi penting untuk memperhatikan tipografi sehingga tulisan ini tetap memberikan efek estetik itu atau cocok pada posternya gitu. Kalau ada definisi yang bisa gue ambil dari tipografi dalam bahasa Inggris adalah kayak the art of arranging letters and text in a way that makes the copy legible, clear, and visually appealing. Jadi tulisan di poster ini tuh juga ngaruh sebenarnya gitu. Pemilihan bentuk-bentuk gambar, bentuk-bentuk tulisannya,
size-nya, kecil gedenya, wah pokoknya banyak deh. Tapi ada 3 hal yang bisa kita perhatikan. Yaitu yang pertama mungkin adalah typeface dan font. Atau typeface-nya agak ketutupan sama tanda panahnya ya. Tapi intinya typeface itu tuh entire family of fonts of different weight kalau kalian lihat di sana gitu. Jadi misalkan kalau beda typeface tuh ada Helvetica di sini. Kalau lu pilih Times New Roman berarti typeface yang baru. Kalau milih Comic Sans itu typeface baru. Itu kan ada banyak nama-namanya kan ya. Itu namanya sebenarnya typeface. Tapi kalau font sebenarnya adalah membernya. Jadi kalau di sini contohnya adalah Helvetica nih ada yang regular, ada yang versi light atau lebih kurus gitu ya. Ada versi bold, lebih tebel gitu. Jadi untuk setiap typeface biasanya ada tebel tipisnya juga. Jadi kadang-kadang kita suka ketukar-tukar antara typeface dan font gitu. Tapi ya untuk kita pemula gitu ya kadang-kadang kita suka memakainya beda-beda gitu ya, kayak ada yang ngomong typeface, ada yang ngomong font, menurut gua nggak masalah gitu. Jadi tapi ini untuk kalau kita mulai belajar untuk kayak tutorial-tutorial di YouTube mungkin kita perlu memahami gitu bedanya. Dan ada juga kalau kalian sadar ada yang serif, ada yang sans serif gitu, ada yang dekoratif. Kalau dekoratif mungkin dekoratif tuh tulisannya tuh udah kayak wah ada gambar-gambarnya di sana, ada seni gitu. Tapi yang sering ketukar biasanya serif sama sans serif. Serif ini adalah tulisan yang ada ujungnya gitu. Jadi di setiap huruf tuh ada ujungnya. Kalau kalian lihat di sini ada yang biru-biru nih. Itu ada ujungnya. Beda dengan sans serif itu berarti dia clean. Ujungnya tuh udah kosong aja gitu. Kalau gue ngapalnya sans serif itu sans santai. Oh berarti sans serif itu santai, nggak ada ujung-ujungnya. Itu nggak heboh lah. Kalau serif, oh ada cuil-cuilnya nih, kayak gitu. Ya mungkin ada aplikasi, mungkin ada yang lain kayak script. Contohnya script itu kayak tulisan yang sambung gitu, ada yang lain. Tapi paling umum adalah serif dan sans serif gitu. Dan penggunaan antara serif dan sans serif ini bisa mengubah kesan. Jadi itu perlu dipelajari lebih lanjut lagi di luar sini. Jadi setiap tulisan kalau kita bisa atur, itu tuh bisa membuat kita tuh membuat desain tuh jelas apa enggak loh gitu. Kalian lihat di 3 contoh ini tuh beda-beda kan? Ada yang biru, terus ada yang oh ini merah tapi ininya warnanya tuh agak ngeblend sama backgroundnya gitu, jadi agak nggak kelihatan. Ada yang hitam, wah kontras banget kelihatan gitu. Jadi gimana cara kita ngatur warna tulisan dan aspek-aspek lain itu penting ngebuat tulisan kita tuh bisa terlihat sama orang gitu. Kalau di sini gue ngasih beberapa tips yang kira-kira masuk tips-tips awal lah dalam tipografi, yaitu gunakan maksimal 2 font aja atau 2 typeface gitu ya. Ya sebenarnya sarannya sih 2 font aja ya, pakai 1 typeface. Jadi ada yang tebel, ada yang tipis, mainnya di tebel tipis aja. Jadi stylenya sama gitu. Tapi kalau mau nyoba untuk 2 typeface juga nggak apa-apa gitu. Tapi gua aja untuk bisa paham cara pakai 1 typeface aja tuh susah gitu. Jadi kita nggak usah pakai banyak-banyak gitu. Pakai 1 aja tapi main tebel tipisnya gitu. Yang clear, biar clear. Dan bisa juga di-pair antara serif dan sans serif gitu. Jadi nggak harus, misalkan kalau kita bikin poster ada title sama subtitle gitu ya. Title-nya serif, subtitle-nya serif juga, nggak harus gitu. Jadi bisa di-pair, jadi memberikan satu perbedaan, nambah ke kontras gitu. Play kontras gitu. Coba cari kontras yang paling tepat gitu. Varying typeface, color, style, size, itu bisa ngebuat kita tuh tulisan itu tuh bisa variasi itu tuh bisa ngebuat kita menunjukkan satu komponen lebih jelas daripada yang lain. Jadi itu sedikit tentang tipografi. Jadi tipografi ini cukup berpengaruh ya, karena mayoritas desain kita pasti memuat tulisan tertentu. Itu. Dan again, white space. Kali ini white space. White space itu apa? White space itu katakanlah adalah gimana cara kita mengatur kosong gitu. Space, kosong yang ada di desain kita gitu. Kalau di sini paling gampang kita lihat deh, ada yang ini kalau nggak salah ini
gua screenshot dari tipografinya The Future, nanti kalian bisa lihat di sana. Gua nampilin bahwa di sini itu kayak nggak ada space-nya gitu, jadi aduh sempit banget ya, susah bacanya. Kalau di sini dia memainkan space antara tulisan, jadi kelihatan gitu. Jadi bisa juga diaplikasikan ke desain gitu, bahwa objek yang nempel-nempel gitu ya, wah kayaknya kadang-kadang kontrasnya susah dilihat, atau kejauhan malah orang ngiranya dua hal ini nih nggak nggak berhubungan satu sama lain gitu. Jadi kita harus memperhatikan space-nya gitu. Nah sayangnya gue nggak bisa ngasih satu saran untuk space mana yang perlu, space mana yang enggak. Tapi yang penting balance. Terlalu rapat nggak kelihatan, terlalu kosong malah narik perhatian gitu. Kayak kalau kosong banget kan kita lihatnya ke sini ya yang ada ya. Terlalu rame pusing, ini rame banget nih. Terlalu jauh nanti aneh gitu. Jadi balance saja. Dan again, kita juga perlu memperhatikan yang namanya hierarki. Hierarki, balance is everything. Hierarki itu kayak gimana ya? Katakanlah kalau kalian baca newspaper, pastikan kita bacanya headline dulu ya. Title yang paling gede. Terus baru ke kayak semacam title tapi lebih kecil lagi, subtitle gitu ya. Baru isinya, ya kan? Nah kira-kira tuh desain juga gitu. Ada satu hal yang paling utama yang harus dilihat orang dulu, baru yang lain, baru orang lihat yang lain yang lebih tidak, bukan lebih tidak signifikan ya, atau yang grade-nya lebih rendah. Contohnya, kalau kita ngebuat satu desain poster, kita pengen publikasi apa ya, katakanlah kita pengen invite orang ke acara kita, tentu pesan utamanya berarti kan adalah event apa, jam berapa, di mana, ya kan, gitu, supaya orang tahu. Ya udah, berarti message itu tuh harus jadi hierarki paling atas gitu. Dia tuh harus terlihat dengan paling mudah. Jadi orang tuh paling mudah notice hal itu. Itu barulah detail-detail yang lain dilihat setelah mereka lihat info utama. Dan itu tuh kayak hierarki ini bisa terlihat, bisa kita atur dari warna, dari size, dari banyak hal gitu. Jadi hierarki itu penting juga. Dan gue punya tips gimana cara kita buat poster atau sebenarnya desain sesuatu yang menurut gue baik gitu. Yang pertama adalah audiens. Coba tanya kepada diri kita, siapa sih target audiens kita? Mungkin ada yang lebih, ada yang udah agak profesional gitu ya, atau ada yang udah agak tua gitu ya. Mereka mungkin nggak punya banyak waktu untuk ngelihat sesuatu sekilas saja. Oh berarti desainnya harus lebih simple dan mudah dicerna supaya dalam waktu singkat mereka bisa dapat idenya gitu. Atau anak-anak akademis yang suka ngelihat detail. Jadi beda audiens, beda target tuh akan membuat desain kita beda. Nah tema harus penting gitu. Jadi kalian mau tema seperti apa gitu. Kalau temanya adalah tema science, mungkin kalian mau memasukkan aspek-aspek science gitu di dalamnya gitu. Jadi harus sesuai dengan tema. Sesuaikan aja dengan kalian ngebuat desain untuk siapa. Dan fokus. Tanyakan kepada diri kita, apakah poster atau desain yang kita buat itu dapat dipahami secara mudah gitu. Informasinya penting dan terlihat jelas. Jadi percuma bikin poster yang bagus-bagus gitu ya, atau bikin desain yang bagus tapi orang nggak nangkep message-nya gitu. Beda halnya dengan seni ya, tapi kita bicara kalau kita bikin desain, bikin konten, kita kan pengen orang dapat message atau pesan yang kita sampaikan ya gitu. Jadi kita perlu menanyakan kepada diri kita dan revisi desain kita kalau poster kita, apakah poster kita udah menyampaikan pesan kita apa belum, seperti itu. Kayak gitu sih. Dan gue lampirin beberapa brand yang menurut gue biar kita bisa belajar dari sana. Gue cukup mencerna 3 akun ini gitu. Yaitu ada di sini. Gue harap kelihatan ya. Yang paling kiri itu Chris Do yang The Future itu selalu sharing-sharing tentang content creation, tentang desain gitu, tentang creative industry gitu. Jadi kita lihat bahwa walaupun warnanya nggak terlalu seragam, tapi ada satu ciri tuh, tulisannya mirip-mirip kan gitu kan, entah typeface-nya, gaya dia bikin gitu mirip-mirip kan. Terus ada juga Kristonikas, itu kayak ngasih tips Instagram, tips growth Instagram gitu ya. Ada kita lihat warnanya agak mirip-mirip gitu ya, walaupun warnanya nggak sama semua, tapi ada warna signature-nya dia, yaitu agak warna
emas-emas gitu ya, coklat-coklat emas gitu ya. Tuh. Ada juga di sini Dave Talas yang gue ikutin juga. Di situ uh, dia ngasih satu keunikan yaitu tulisannya juga seperti ini gitu kan. Ya mungkin antara The Future sama Dave Talas, setahu gue Dave Talas juga belajar dari Chris. Gitu. Jadi mungkin ada sedikit mirip-mirip, tapi dia juga punya ciri dia signature gitu kan. Jadi keunikan gitu. Ada warna utama yang konsisten, jumlah typeface-nya cukup, nggak banyak gitu kan. Kalau kalian lihat ini kayak typeface yang digunakan tuh biasanya satu atau dua, mainnya di kayak italic atau bold gitu kan. Pesan yang disampaikan konsisten, gaya desainnya mirip. Tuh. Seperti itu. Gitu. Jadi ketika kita bisa memainkan desain tersebut gitu, ketika kita benar-benar memahami cara ngebalance setiap aspek ini, kita bisa ngebuat sebuah desain yang bagus. Kayak gitu. Jadi allow me to kayak repeat ya apa yang mau kita pelajari. Kok jadi hilang. Nah, kita udah belajar tentang desain. Kenapa kita harus memperhatikan desain? Kita juga udah belajar tentang color wheels atau tentang balancing warna. Kita juga udah belajar tentang tipografi, itu cara mengatur tulisan supaya tetap bagus di desain. Kita juga belajar tentang hierarki, itu kepentingan informasi itu tuh yang paling penting harus paling terlihat. Dan juga what makes a great poster. Itu ngebalance semua color wheels ini, tahu pesan yang disampaikan. Jadi ketika kita membuat sebuah poster atau sebuah desain, kita harus pastikan bahwa orang ini tertarik dan juga mengerti pesan kita. Kayak gitu. I think that's it guys, listeners. Thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai di titik ini. Ini adalah pengantar sedikit tentang desain, terutama untuk orang yang belum pernah belajar desain. If you have any questions, please comment below. Kalau kalian punya pertanyaan, komen aja di bawah atau feel free untuk kontak gue di IG gue @theodric gitu. Oke, and thank you guys. Remember to follow di Instagram gue bagi yang belum, subscribe juga di YouTube gue dan di platform-platform lain yang bisa kalian temukan gue gitu. Oke deh, teman-teman, thank you banget yang udah nonton sampai sini. Gue mohon pamit undur diri dulu. Thank you listeners, and I think I'll see you in the next video. Bye.